Anak-anakku yang soli dan soliha Indonesia, alhamdulillah 2 kisah Nabi sudah Bunda Tri sampaikan, dan sekarang Bunda akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Baiklah anakku yang soli dan soliha, tetap belajar di rumah, bermain di rumah, dan beribadah di rumah, karena memang pandemi COVID-19 masih ada di bumi Indonesia. Kita tetap berdoa semoga pandemi ini segera dimusnahkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bunda akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Nabi kita semuanya, Muhammad itu namanya. Di Mekah tempat lahirnya, di Madinah berpulangnya, Syed Abdul ayahnya, Siti Aminah ibunya, Abdul Muthalib eyangnya, Siti Fatimah lah putrinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anakku yang soli dan soliha, itulah silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali suri tauladan, perilaku atau akhlakul karimah yang bisa kita contoh dari Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya, yaitu Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang menceritakan tentang kegigihan beliau, keteguhan imannya ketika Rasulullah SAW diuji dengan ujian yang sangat berat. Salah satu ujiannya adalah penentangan yang dilakukan oleh pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Baiklah anak-anakku yang soli dan solihah, kita lanjutkan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan pertama kali di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Di situ jelas diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Iqra, membaca, bacalah. Artinya di sini kita diminta untuk belajar, membaca buku, membaca alam sekitar, membaca lingkungan sekitar. Tidak boleh patah semangat, tidak boleh berputus asa dalam belajar. Bila hari ini tidak bisa, diulang lagi, dan diulang lagi. Pastinya akan bisa. Seperti halnya tetesan air yang melubangi batu yang sangat keras. Walaupun batu itu besar dan keras, kalau terkena tetesan air, tes,
secara kontinu dan terus-menerus, maka batu itu bisa berlubang sebesar tetesan itu. Jadi anak yang solih dan solihah harus semangat untuk belajar dan terus berusaha sampai bisa, dengan cara bertanya kepada yang lebih bisa. Misalkan pada saat belajar di kelas ada yang kurang paham, angkat tangannya, mohon izin Pak Guru, saya belum paham. Bu Guru, saya mau bertanya. Itu namanya anak solih, pemberani dan mau berusaha. Setelah kita bertanya, kita mendapatkan jawaban, maka kita akan semakin paham, kita akan semakin pandai. Begitu. Jadi anak-anakku yang Bunda sayangi, ketika pandemi COVID-19 ini masih belum bisa membuat kita belajar di sekolah, kita belajarnya melalui jaringan, itu bukan berarti kita tidak bisa bertanya, tidak bisa berusaha untuk mencari jawaban. Jadi kita bisa bertanya kepada orang tua kita, mama, papa, kakak, atau siapa yang ada di dalam rumah itu, apabila bapak dan ibu guru memberikan soal. Nah, kalau misalkan ada yang kurang dipahami, kan bisa cari di internet. Ya, tidak ada kata tidak bisa selagi kita mau berusaha. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dimanapun kita berada, kita harus selalu berusaha dengan baik, usaha yang serius. Sehingga kalau itu kita lakukan, yakin dan percaya kita akan meraih kesuksesan. Tetap semangat belajar. Anakku yang solih dan solihah, masih semangat kan? Iya, 3 nabi sudah Bunda berikan kisahnya pada pagi hari ini. Yang tadi di awal ada Nabi Ayub, kemudian Nabi Musa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah ketauladanan nabi-nabi kita, sehingga apa yang kita kerjakan sehari-hari tidak lepas dari tauladan beliau-beliau. Di pamungkas acara, marilah kita berdoa, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah belajar bersama Bunda Tri. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dan selalu ingat, belajar, belajar, dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Ceria Ramadan di rumah saja.